Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini rindu kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Ini rindu kami, berada di dekat-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, di dalam-Mu lebih lagi. Menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Di dalam-Mu lebih lagi. Bawa kami masuk di dalam Engkau lebih lagi Tuhan. Menikmati Engkau secara pribadi. Kami datang dan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Agungkan Dia, Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Angkat hati kita, sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Engkau Raja kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu Tuhan kami tenang. Di dalam-Mu Tuhan kami aman. Menikmati Engkau, menikmati Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami kepadamu Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ini hati kami bawa kepadamu. Tuhan yang berproses dalam setiap kami saat ini.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Kuduskan layakan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat firman Tuhan, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Kita baca 2-3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Kita akan melihat firman Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan, makin lama makin kuat. Kalau kita melihat kehidupan secara real dengan logika kita, ya, sesuatu yang semakin lama pasti semakin susut, ya, kekuatannya. Kalau kita memiliki suatu benda, ya, kalau semakin lama itu juga pasti akan capai atau sampai ke titik di mana dia rusak, tidak dapat digunakan lagi, apalagi elektronik dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat ini kita akan melihat bahwa sebenarnya kita diciptakan Tuhan, kita ada di dalam kerohanian, kita ada di dalam Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang merancang hidup kita bahwa kita makin lama makin kuat. Roh kita, rohani kita. Ini bertolak belakang dengan logika, ya kan? Bertolak belakang dengan logika karena secara logika kalau kita jalan semakin lama pasti semakin capek. Semakin jauh ya, semakin lama kita berjalan kita capek, ya kan? Dan semakin tua ya usia kita, semakin lama kita hidup di dunia ini, pasti kita juga semakin lemah, semakin dimakan usia, ya semakin lemah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ini kita melihat bahwa sebenarnya bangsa Israel sedang menuju ke bukit di mana di situ ada bait Allah, yaitu Bukit Sion. Nah, kita melihat, kita kasih pembatas Mazmur 84 ini karena kita akan balik ke sini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian buka di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, kita melihat di sini orang-orang muda aja dikatakan menjadi lelah
dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini berbicara tentang setiap keterbatasan manusia. Ya, keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi kita melihat kembali sebenarnya Tuhan sedang membawa kita bahwa ketika kita ada di dalam Dia, roh kita semakin hari, semakin lama, semakin kuat. Kalau kita melihat bersama-sama yang ayat yang kita bacakan tadi barusan pada ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna tersandung. Saudara, situ ada koma. Iya kan? Oke, manusia bisa terjadi, bisa ngalami hal seperti itu. Orang-orang muda itu selalu identik dengan kekuatan. Selalu menggambarkan tentang kekuatan. Tetapi orang-orang muda, manusia terbatas. Pada ayatnya yang ke-31 kita melihat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat makin lama makin kuat, pengertian kuat. Di sini di dalam Alkitab sesuai dengan Alkitab, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, makin kuat itu atau kuat ya, pengertian kuat dalam Kamus Bahasa Indonesia itu mampu menahan beban, memiliki kekuatan yang banyak. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau menurut dalam Alkitab, itu adalah kekuatan dalam kuasa Tuhan. Kuat, pengertian di dalam Alkitab, kuat itu kuat di dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau kita dapat dikatakan kita kuat, berarti ada kuasa Tuhan di dalam kita. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, nggak mungkin kita kuat. Nggak mungkin. Jadi hanya kuasa Tuhan saja yang akan memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan. Nah, kita akan melihat agar makin lama makin kuat itu gimana. Bagaimana agar kita makin lama makin kuat. Kalau di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seberapa kita di tempat ini yang sudah sekian lama kita katakan bahwa aku menantikan Tuhan, menantikan apa? Menantikan tangannya Tuhan atau menantikan pribadinya, menantikan pribadi Tuhan itu sendiri, pribadi Yesus itu sendiri, atau yang kita nantikan itu hanya pertolongan, dan pertolongan. Saudara, kalau kita fokus kepada itu maka kita akan lemah. Tetapi kalau kita menantikan Dia, saya pernah bagikan tentang menantikan ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam bahasa Ibrani, menantikan ini, arti dari menantikan ini adalah melekat. Ya, melekat. Jadi ketika kita melekat dengan Tuhan, saudara, maka kuasa Allah itu mengalir dalam hidup kita. Maka kita menjadi kuat. Amin. Amin, saudara. Tapi kalau kita tidak melekat kepada Dia, saudara, beda. Kita hanya mendekat dan melekat. Ya. Kita dekat dan melekat itu beda. Kalau melekat berarti kita nyatu dengan Tuhan. Seirama dengan Dia. Itu melekat. Bagaimana agar kita makin lama makin kuat? Melekat dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ikut Tuhan tapi hanya sekedar dekat aja. Tuhan mau kita lebih lagi. Ya, lebih lagi di level yang berikutnya lagi. Bukan hanya mendekat. Bukan hanya ikut. Kalau ikut aja, itu dari jauh pun kita bisa katakan kita ikut. Kita dekat, boleh, oke, dekat, bisa.
ya, kita dekat, kita semakin memperhatikan. Oh ya, dia melakukan ini dan itu. Tetapi kalau kita melekat, berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti baju kita melekat di kita, kemana kita pergi, dia bersama-sama dengan kita. Ya kan? Itu melekat. Agar makin lama, makin kuat, kita harus melekat. Dan dikatakan apa saudara? Mendapat kekuatan baru. Ya, seumpama Raja Wali yang terbang. Wah, luar biasa. Yang naik terbang. Kalau kita mendekat, kalau kita melekat, ya kalau kita melekat dengan Tuhan, saudara kita mendapat kekuatan baru. Kalau kita melihat situasi hari-hari ini, saudara, makanya kayaknya kita agak sedikit mengurangi melihat kabar berita ya yang melemahkan kita. Kita tahu keadaan kita kalau kita lemah, ya jangan terlalu lihat berita-berita atau kabar-kabar yang melemahkan kita. Tetapi mari kita dengar apa yang baik, pikirkan apa yang baik, segala sesuatu yang baik tentang Tuhan, maka kita akan kuat. Kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang melemahkan, pasti kita akan lemah. Sebelum kita masuk dalam beberapa ayat di dalam Mazmur 84 ini, saudara ingat tentang Kaleb? Ya, bagaimana Kaleb itu dikatakan bahwa ketika dia diutus sebagai pengintai usianya 40 tahun. Ya. Dan perjalanannya menuju ke tanah perjanjian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di saat dia mau meminta ya bagiannya Hebron, saudara, usianya dikatakan 85 tahun. Dan Kaleb berkata bahwa kekuatanku ya masih sama seperti ketika saya pergi mengintai tanah Kanaan. Jadi ternyata usianya bertambah, tetapi kekuatannya juga terus bertambah, dibaharui, terus dibaharui. Ya. Itu Kaleb, dan Tuhan katakan dia memiliki jiwa yang lain. Jiwa yang lain. Jiwa yang lain itu saudara bisa lihat bagaimana pengintai-pengintai ketika 10 pengintai melemahkan bangsa Israel ketika mereka pulang. Tetapi 2 pengintai Yosua dan Kaleb mengatakan hal-hal positif. Ternyata kekuatan yang dimiliki, saudara bisa baca saudara dalam Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-7. Oke, aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kita lihat pada ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini kuncinya. Ya, ini kuncinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Kaleb ini dia selalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dan apapun yang Tuhan singkapkan di dalam hidupnya, dia sampaikan sejujur-jujurnya. Ya, sejujur-jujurnya. Dan saudara perhatikan pada ayatnya yang berikutnya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dan saudara perhatikan baik-baik. Pada ayatnya yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini Kaleb 45 tahun, kekuatan pun dilipat gandakan. Ya.
dilipat gandakan. Karena apa? Dia ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Saudara, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ikut Tuhan sepenuh hati. Kaleb menjadikan Tuhan harta berharga baginya. Ini yang membuat dia melekat kepada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan diimpartasikan kepadanya. Terjadi pelipat gandaan sampai 85 tahun dia masih tetap kuat. Ya, saudara, melekat. Ya, melekat dengan Tuhan. Kita kembali di dalam Mazmur 84 tadi. Agar makin lama makin kuat, kita lihat. Saya memberikan poin nomor 2. Makin lama makin kuat. Tadi yang pertama melekat dengan Tuhan. Dan kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua kita lihat di sini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Saudara, ternyata kekuatan bagaimana supaya kita makin lama makin kuat. Kita harus punya cinta akan rumah Tuhan. Ya, kita harus punya cinta akan rumah Tuhan. Di sini dikatakan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Semesta alam. Wow, luar biasa. Ini saudara Bani Korah katakan bahwa betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Senang akan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu kediaman Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Itu akan membuat kita makin lama makin kuat. Ketika orang-orang di sekitar kita lemah, saudara, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Amin. Karena kita senang ada menikmati rumah Tuhan. Menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Kalau kita menikmati Tuhan, saudara benar deh, benar. Ayo alamilah. Kalau kita menikmati Tuhan, hati kita semua kayaknya fresh, dibaharui kembali. Rasa kebencian kita, rasa hal-hal mustahil bagi kita. Semuanya itu kita memandang dari sudut pandangnya Tuhan. Karena kita menikmati Dia. Senang ada di rumah Tuhan. Agar kita makin lama, makin kuat. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, dikatakan di sini, datang dengan hati yang hancur. Datang dengan hati yang hancur itu gimana? Sungguh-sungguh. Ada kesungguhan di dalamnya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ikut Tuhan, menjadi anak Tuhan. Kekristenan kita harus sungguh-sungguh, bukan aras-arasan. Ya, kalau bisa, enggak. Tetapi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berarti kita menempatkan Dia prioritas utama. Saudara, kalau dikatakan datang dengan hati yang hancur, sungguh-sungguh kita datang kepada Dia. Maka percayalah, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi kuat. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat pada ayat yang keempat. Bagian yang keempat. Bagaimana supaya kita makin lama makin kuat. Berlindung pada mezbah Tuhan. Ya, saudara perhatikan mezbah itu bersalut emas. Mezbah itu bersalut emas. Ini berbicara tentang kemurnian.
kemurnian. Kalau saudara perhatikan, berlindung pada mezbah Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, saudara bisa melihat bagaimana Abraham taruh Ishak. Sepertinya Ishak itu selesai sudah, ya kan? Taruh di atas mezbah. Tetapi justru disitulah, ya, disitulah ada satu terobosan terjadi dalam kehidupan Abraham dan juga Ishak. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan dahsyat di atas mezbah itu. Jadi di atas mezbah itu bukan sesuatu yang sudah selesai, habis sudah, sesuatu malapetaka terjadi ketika Ishak ada di mezbah itu. Bukan, tetapi justru di mezbah itu ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ajaib terjadi. Jehovah Jireh terjadi di situ. Allah menyediakan. Ya. Mezbah itu adalah tempat perlindungan. Perlindungan bagi setiap kita yang datang dengan kemurnian. Ya, datang dengan hati yang tulus, hati yang murni, datang menyembah Dia, memberikan hidup kita kepada Dia. Kita akan menikmati hal-hal yang dahsyat ketika kita taruh hidup kita di mezbahnya Tuhan. Saudara, kalau taruh hidup kita di mezbah, itu berarti ada tindakan ketaatan di dalamnya. Saya percaya Ishak itu waktu ditaruh di atas mezbah, dia itu bukan seorang anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Karena dia sudah belasan tahun. Dia ngerti. Ya. Dia ngerti banget apa yang terjadi dengan dia. Dan dia tahu, dia sering melihat ayahnya mempersembahkan korban di atas mezbah. Dia tahu di atas mezbah itu ketika kayu-kayu sudah diatur dan sudah siap untuk taruh korban. Mana korbannya? Yaitu dia diletakkan di atasnya. Bisa Ishak melawan karena dia sudah besar. Papanya udah tua. Bisa. Tetapi ketaatannya. Ya, itu cikal balik yang luar biasa di situ. Mujizat terjadi, hal-hal yang dahsyat terjadi. Selanjutnya. Ketaatan. Di atas mezbah itu. Tempat perlindungan, ketaatan itu. Ada perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita. Ada pengcoveran Tuhan yang dahsyat dalam setiap kita. Ketika kita menaruh hidup kita di atas mezbah itu. Di atas mezbahnya Tuhan. Amin. Taruhlah hidup kita di atas mezbahnya Tuhan. Biarkan menjadi suatu persembahan yang murni di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita taruh hidup kita di atas mezbah, ini berbicara tentang menanggalkan hak kita. Menanggalkan hak. Sebenarnya kita bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, tapi aku ini Tuhan, aku masih sibuk. Tuhan, aku masih mau melakukan ini dan itu. Tetapi saat itu Tuhan katakan, mari nak, mari datanglah ke mezbahku. Dengan kemurnian. Dan di situ saudara tahu, sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah bekerja di atas mezbah itu. Haleluya. Saudara, mari berlindung pada mezbah Tuhan. Ada pujian penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya, ada pujian penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Agar kita makin lama makin kuat. Yang kelima kita lihat pada ayatnya yang kelima. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang kelima di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Terus memuji-muji Tuhan. Apakah kita capek memuji Tuhan?
Datang lagi kepada Tuhan. Biar Tuhan memberikan kekuatan baru untuk kita dapat memuji-muji Dia. Haleluya. Ya. Apakah kita merasa bosan? Melekat kepada Dia. Karena di dalam Tuhan itu semua tersedia. Dan ketika kita melekat dengan Dia, saudara tahu, Tuhan impartasikan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya kepada kita. Jangan hanya dekat tetapi ada jarak. Ya, melekat. Mungkin kita katakan, saya ke gereja, saya beribadah, saya dekat dengan Tuhan. Tetapi apa hati kita melekat dengan Dia dan kita taruh di atas mezbahnya Tuhan? Atau ketika kita datang kepada Tuhan tetapi pikiran kita ini kemana-mana, itu kita jauh. Kemarin juga saudara kita juga sudah belajar bagaimana kunci itu, ya ada kombinasinya. Itu satu paket, roh, jiwa, dan tubuh. Bukan hanya tubuh aja yang datang, yang ada, bukan. Tetapi roh kita juga. Jiwa kita. Bukan hanya roh kita baca Alkitab, tetapi jiwa kita kemana-mana. Bukan. Tetapi harus satu paket. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Kita persembahkan kepada Dia. Taruh di atas mezbah. Dan memuji-muji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu, kalau guru kami dulu di sekolah Alkitab katakan bahwa kalau nyanyi itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semua menyanyi. Dikatakan seperti itu. Jadi semua menyanyi. Roh, jiwa, tubuh kita ya harus memuji Tuhan. Di sini dikatakan terus memuji Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Jadi ada di rumah Tuhan dan yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Kita di toko, kita di gudang, kita di bengkel, kita di tempat pekerjaan kita di tempat di rumah makan, di tempat usaha kita, apa aja di rumah atau di mana aja di tempat kita bekerja. Saudara tahu, kita bisa hidupkan bait Allah di situ. Karena bait Allah itu adalah kita juga. Hidupkan bait Allah dengan puji-pujian. Kalau puji-pujian ada di dalam hidup kita ketika kita bekerja, ya, saudara, itu lain. Benar, itu lain. Kita tidak hanya melihat bahwa kerugian-kerugian. Kita tidak hanya memandang, kita fokus kepada segala sesuatu yang kurang dari usaha kita, dari pekerjaan kita. Enggak. Tetapi kita akan berkata bahwa puji Tuhan, saat ini Tuhan masih memberkati saya. Ada puji-pujian, bukan keluhan-keluhan. Amin. Bangun bait Allah di mana aja kita berada. Dan di dalamnya ada satu paket itu. Roh, jiwa, dan tubuh. Naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara, ketika di toko, di gudang, di tempat pekerjaan kita, entah di bengkel, di rumah, ya, di tempat kita pergi kemana aja, Tuhan bawa kita bekerja. Saudara tahu, di situ ada bait Allah. Amin. Bait Allah secara universal. Di situ ada bait Allah. Jadi, bangun bait Allah itu dengan puji-pujian. Ya. Dengan puji-pujian. Tuhan dimuliakan di situ. Tuhan diagungkan di situ. Lewat bait Allah hidup kita. Hidup kita di mana aja. Di mana aja. Orang akan melihat, oh ya, sampean Kristen, pengikut Kristus.
sampean wajahnya kok sepertinya tidak ada beban. Ya. Kok bisa ada sukacita mengalir, sukacita mengalir terus. Ya. Nah, di situ saudara kita menjadi saksi, bait Allah dibangun di situ. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, nama Tuhan dipermuliakan. Agar kita makin lama makin kuat. Saudara, pada ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, kita lihat di sini mengandalkan Tuhan. Berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hidup kita makin lama makin kuat. Ya, makin lama makin kuat. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, bagaimana agar kita makin lama makin kuat? Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kalau yang kelima tadi dikatakan berserah kepada Tuhan. Yang keenam kita lihat, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kenakan perlengkapan rohani. Bukan hanya miliki aja, tetapi dikenakan. Amin. Kalau kita hanya miliki doang, tidak mengenakannya, tidak ada dampaknya. Kalau kita hanya memiliki benda dan kita tidak menggunakannya, tidak ada fungsinya. Amin. Oleh sebab itu, kalau dikatakan bahwa kita diberikan perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani, pergunakan itu. Supaya berfungsi, berdampak. Ya. Berdampak. Saudara, perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan akhirnya, pada ayat 10 tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini penting. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan cara bagaimana? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara bisa lihat pada ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap kita umat Tuhan. Ya. Tuhan mau ketika kita dikatakan, kita diberikan perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah. Tuhan mau kita pakai, gunakan, manfaatkan. Bukan hanya miliki aja. Milikinya caranya bagaimana? Oh iya, saya tahu. Ya, saya tahu tentang iman. Saya tahu bagaimana kalau dikatakan percaya kepada Tuhan itu gimana. Cuman sekedar tahu, miliki doang. Tetapi tidak menggunakannya. Itu nol. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Tuhan mau kita
punya dan gunakan. Amin. Gunakan itu. Bagaimana agar kita makin lama, makin kuat, kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus senang ada di rumah Tuhan atau kediaman Tuhan. Kita harus datang dengan sungguh-sungguh dengan hati yang hancur. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita harus berlindung pada mezbah Tuhan karena di situ ada kuasa Allah terjadi. Ya. Mezbah Tuhan itu juga berbicara tentang kemurnian, datang dengan kemurnian. Bagaimana supaya kita makin lama makin kuat, kita harus memiliki roh pujian. Terus menerus memuji Tuhan. Di mana aja kita berada. Saudara, bagaimana supaya kita makin lama makin kuat, kita harus mengandalkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sandaran kita, berserah kepada Dia. Bagaimana supaya kita makin lama makin kuat, kita harus mengenakan perlengkapan rohani, senjata Allah itu. Menggunakannya. Kenakan dan gunakan, manfaatkan, fungsikan. Maka kita akan melihat hidup kita, percayalah, makin lama kita makin kuat. Amin. Haleluya. Percayalah bahwa ketika kita mengambil keputusan bahwa aku mau hidup dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Aku mau menjadikan bahwa hidupku ini senang ada di rumah Tuhan, menikmati Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadikan mezbah Tuhan itu adalah tempat perlindunganku di mana aku menikmati Dia. Saat aku taat, aku melihat mujizat terjadi dalam kehidupanku. Dan biarlah kita mengambil satu keputusan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, miliki hati yang terus-menerus memuji menyembah Dia. Kita jadikan Tuhan satu-satunya sandaran kita. Dan kita selalu hidup mengenakan perlengkapan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan melihat hasilnya bahwa kita akan mampu menghadapi hidup ini, tantangan ini. Yang seringkali datang, satu belum selesai, yang kedua datang. 1, 2 belum selesai, yang ketiga datang dan seterusnya. Tetapi kekuatan dari Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku milikmu. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau pegang dalam tangan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Sebagaimana Kaleb di umur 40 tahun, bahkan sampai 85 tahun, kekuatannya tetap sama, bahkan semakin diperbaharui di dalam Engkau. Biarlah kami juga Tuhan mau diperbaharui kekuatan kami. Roh kami diperbaharui di dalam Tuhan. Makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Segala tantangan, segala persoalan yang kami hadapi, biarlah tidak membuat iman kami lemah, tetapi membuat kami semakin hidup di dalam Tuhan. Roh-Mu menghidupkan kami Tuhan. Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa di sorga, pimpin kami, lindungi kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Balas berkati hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memberikan persembahan terbaik, persembahan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Biarlah setiap roh memiliki hati Tuhan, hati yang hidup setiap hari di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Para janda, duda, yatim, piatu, orang-orang miskin yang menderita karena bencana alam, peperangan, sakit, penyakit, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan juga datang memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudara-saudara kami juga yang menyaksikan secara online, Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa segala berkat, sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.